17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Shalom, selamat pagi anak Miss semuanya. Apakah hari ini anak Miss semuanya ada sukacita? Harapan Miss, semua anak Miss hari ini penuh dengan sukacita. Oh iya anak Miss semuanya, kemarin kita memperingati hari apa ya? Benar, kemarin kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah anak-anak Miss semua tahu Indonesia ulang tahun yang keberapa ya? Benar, kemarin bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-75. Berarti Indonesia sudah sangat lama merdeka. Waktu Indonesia menyatakan merdeka, kita semua belum lahir. Anak-anak Miss semuanya dan juga termasuk Miss, waktu itu kita semua belum ada yang lahir. Kalau kita ingat sebelum Indonesia merdeka, kalau kita mendengar cerita dari mama dan papa atau kita menonton dari televisi, ada banyak orang yang berjuang untuk melepaskan diri dari penjajah. Waktu itu Indonesia sangat menderita, dijajah oleh para penjajah. Di antaranya ada Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Tapi karena ada orang-orang yang mau berjuang, bukan hanya tentara saja yang berjuang waktu itu, tetapi ada juga rakyat yang biasa yang berjuang hanya menggunakan senjata bambu runcing. Karena waktu itu tidak ada senjata yang cukup untuk digunakan melawan para penjajah. Masa itu senjata hanya dapat digunakan oleh tentara dan itu pun sangat terbatas. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mengumandangkan hari kemerdekaannya. Tapi sudah banyak sekali orang yang sudah meninggal, mati berjuang melawan para penjajah. Orang-orang yang berjuang melawan penjajah itu disebut dengan pahlawan. Saat ini kita tidak perlu lagi berjuang melawan para penjajah karena sudah tidak ada lagi penjajah. Tetapi kita harus sadar bahwa ada penjajah-penjajah dalam bentuk lain yang bisa menjajah hidup kita. Dan hal ini kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk dijajah. Yang namanya dijajah itu tidak enak loh. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita suka. Semuanya harus mengikuti siapa yang menjajah kita. Anak-anak ini semua kita tahu bahwa salah satu musuh atau penjajah yang terus berusaha untuk mengatur atau menjajah kita adalah siapa? Benar, iblis. Iblis sejak dulu menjajah manusia dengan banyak cara. Di antaranya
yaitu dengan menjajah kita dengan kebodohan, kemudian dengan kemalasan, kemudian apa lagi? Ketidaktaatan, ketidakdisiplinan. Benar. Anak-anak Miss tahu tidak? Banyak orang yang pengen menjadi kaya, tetapi tidak bisa kaya. Kenapa? Karena dia dijajah oleh kemalasan. Ada yang pengen pintar, tapi malas belajar. Tiap hari bangunnya siang. Sementara teman-teman yang lain sudah siap untuk belajar, tapi dia masih enak-enakan ngorok. Orang seperti itu tidak akan pernah merdeka dari yang namanya kemalasan. Karena dirinya sendiri mau dijajah dengan yang namanya kemalasan. Anak-anak ini semua harus bisa mengalahkan kemalasan. Harus punya semangat bahwa hari ini aku harus sekolah. Aku harus bisa mengerjakan PR. Aku harus bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss. Aku harus bisa bantu mama dan papa juga di rumah. Itu namanya kita sudah berjuang mengalahkan penjajahan dalam bentuk kemalasan. Yang kedua, penjajah dalam bentuk kebodohan. Bukan karena mama atau papa yang tidak punya uang untuk bayar sekolah, tetapi memang karena ada anak-anak yang tidak mau belajar. Mereka tidak mau belajar dengan alasan capek belajar. Kemudian ada yang pengen main game. Ada yang ingin nonton TV di rumah, film yang bagus. Apalagi kan sekolah saat ini hanya di rumah. Misnya kan tidak bisa lihat tuh. Apalagi kalau mama papanya lagi kerja, bakalan gak ada yang lihat. Hanya ditemani oleh mbak di rumah. Akhirnya hanya bermain saja, tidak mau mengerjakan tugas. Artinya kita mau dijajah oleh kebodohan. Dengar baik-baik anak Miss semuanya. Tidak ada orang bodoh yang bisa berhasil. Miss berharap semua anak-anak TK Kasih Efrata tidak ada yang mau dijajah oleh namanya kebodohan. Yang ketiga, penjajah dalam hidup kita di dalam bentuk ketidaktaatan. Peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kalau aturan yang Miss buat dalam pelajaran kita selama ini, belajar dari rumah, kalau bisa ditaati. Kalau Miss bilang absen sebelum jam 8.15, anak Miss semuanya sudah harus siap di depan handphone untuk mendengarkan tugas apa yang akan Miss berikan. Kalau Miss bilang dikumpul sebelum jam 12, berarti anak Miss sudah harus cepat mengerjakannya sebelum jam 12. Sehingga semua bisa beres dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke anak Miss semuanya. Di dalam Alkitab juga banyak sekali aturan yang Tuhan berikan supaya hidup kita selamat dan baik-baik saja. Di dunia ini banyak sekali aturan. Dan Miss berharap semua anak Miss bisa berjuang melawannya. Melawan ketidaktaatan dengan berusaha belajar taat. Yang keempat, penjajah dalam bentuk ketidakdisiplinan. Hidup maunya suka-suka saja. Itu tidak benar. Kita harus belajar melawan ketidakdisiplinan dengan cara harus
hidup disiplin. Bagaimana caranya, Miss? Apa contohnya, Miss? Contohnya, disiplin. Bangun tidur, jangan lupa membereskan tempat tidur. Jangan lupa bangun tidur, berdoa dulu, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Habis main, disiplinnya, beresin dulu mainannya, jangan berantakan. Habis belajar, jangan lupa merapikan alat-alat belajarnya. Disiplin mengerjakan PR, disiplin mengerjakan tugas. Anak-anak Miss semua, kalau hidup kita tidak disiplin, baik itu juga tidak disiplin melakukan firman Tuhan, taat kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, maka hidup kita akan berantakan. Hidup kita tidak akan bisa menjadi yang benar. Sekarang kita semua sudah merdeka. Mari, bagaimana kita khususnya sebagai anak-anak Tuhan mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar, dengan taat kepada peraturan, dengan disiplin, supaya kelak ketika anak-anak semua sudah beranjak dewasa, beranjak besar, kita akan menjadi orang yang berguna, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk Indonesia, khususnya anak-anak TK Kasih Efrata mau merdeka melawan penjajah dari kemalasan, kebodohan, ketidaktaatan, ketidakdisiplinan. Miss yakin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Indonesia akan punya generasi penerus yang sungguh-sungguh berjuang untuk Indonesia. Tidak ada lagi namanya tempat-tempat yang kumuh. Tidak ada lagi anak-anak jalanan. Dan tidak ada lagi anak-anak yang bermalas-malasan. Tidak akan lagi terlihat di sana-sini generasi yang bodoh. Karena semua anak ini semua berjuang sungguh-sungguh mengatasi ketidaktaatan, mengatasi kebodohan, berjuang melawan ketidakdisiplinan. Dan Miss harap kita semua bisa berjuang. Sekarang waktunya untuk berjuang. Merdeka! 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 Shalom! Sampai jumpa! Oke, sekarang kita bernyanyi bersama-sama sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Siap anak Miss? Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke anak Miss semuanya, tetap semangat. Merdeka, merdeka, merdeka.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.